Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Positif, berjumpa kembali di Positif Igun. Kali ini Positif Igun akan membahas satu tips yang menarik, satu tema yang menarik di Positive Words. Apa itu? Saksikan di video berikut. Sobat Positif, di tema Positive Word kali ini saya akan share ke teman-teman membagi 3 langkah mudah membunuh kemalasan. Yes, yang sering membuat kita gagal adalah penyakit M-A-L-A-S, malas. Kenapa itu bisa terjadi? Berdasarkan pengalaman saya, bisa benar dan juga bisa salah. Saya termasuk orang yang sering ikut training motivasi, pengen tahu segala sesuatu yang bisa membagikan semangat kita, memberikan full energi ke diri kita untuk berkarya lebih baik. Sering sekali mengikuti seminar-seminar tersebut, tapi biasanya yang terjadi kembali adalah ketika kita sudah mengikuti seminar tersebut, apa yang terjadi? Mungkin kita akan bersemangat hanya 1 atau 2 hari, 1 minggu, atau mungkin 1 bulan. Setelah itu kita kembali ke basic normal kita, kembali ke aktivitas reguler kita, kembali ke kegiatan sehari-hari kita, yang semuanya menurut saya menurunkan kembali semangat ini. Semangat positifnya jadi turun, semangat dari seminarnya jadi turun. Oke, di video kali ini saya akan share bagaimana 3 langkah praktisnya, 3 formula untuk membunuh si penyakit malas. Pertama, sebagai manusia biasa, ketika kita dihinggapi penyakit malas ini, satu hal yang harus teman-teman ingat. Apa hal yang menurut Anda yang paling berharga, yang paling keren Anda lakukan selama hidup Anda? Sebutkan salah satu. Contoh, misalnya Anda saat ini seorang karyawan. Mungkin Anda saat ini berada di posisi top manajemen. Mungkin Anda saat ini berada di posisi pimpinan lah di suatu perusahaan atau suatu kantor. Itu hal yang membanggakan, benar? Ya dong, semua orang bangga atas pencapaian tersebut. Ketika Anda merasa malas, Anda bayangkan posisi Anda saat ini, pekerjaan yang sudah Anda dapat saat ini, baik, membanggakan. Namun ketika penyakit malas datang, Anda bayangkan bagaimana ketika Anda malas, ketika Anda tidak melakukan sesuatu atas pekerjaan Anda jadi kurang baik, berdampak jelek, sehingga akan memberi efek negatif terhadap pekerjaan Anda itu. Contoh, ketika kita di kantor melakukan aktivitas harian, kita merasa malas, kita merasa mungkin hari itu pekerjaan sudah selesai semua, ada waktu santai, kita bisa nikmati. Tapi ketika Anda menikmati waktu santai itu berlebihan, ketika Anda berada di zona nyaman itu berlebihan, disitulah penyakit malas akan tumbuh. Karena menurut saya, penyakit malas adalah ketika Anda menikmati zona nyaman Anda secara berlebihan. So, jangan lakukan hal ini. Anda harus segera mengambil action. Ketika Anda tidak ada pekerjaan, ya harusnya Anda bisa melakukan sesuatu, bisa Anda menulis strategi yang bagus, atau bisa mereview tim Anda sehingga bisa jadi lebih baik, tapi Anda tidak lakukan karena hari itu waktu kosong. Dan Anda menikmati waktu kosong itu secara berlebihan. Di situ poin satunya. Jadi ketika Anda malas, ingat, jangan sampai pencapaian Anda yang sudah Anda capai selama ini menjadi sia-sia. Itu tips satunya. Well, tips 2-nya atau formula 2-nya. Ini menarik, teman-teman. Ketika kita menghadapi suatu kondisi malas, sebenarnya diri kita ini punya suara kecil. Hati kita ini punya suara hati kecil, atau kalau istilah kerennya itu self-talk. Yes, contoh,
ketika Anda malas untuk bangun pagi, ketika Anda malas untuk melakukan aktivitas pagi, ini adalah salah satu tipsnya. Anda sudah tidur pas kurang lebih 8 jam satu hari, dan harusnya Anda bangun jam 5 pagi. Mungkin untuk yang muslim di waktu subuh bisa melakukan sholat subuh atau berolahraga, atau untuk yang non muslim bisa sekedar bangun pagi, menghirup udara segar, menikmati hari-hari, melatih otot-otot, berolahraga santai. Tapi pada saat Anda bangun tidur jam 5 itu, mungkin Anda sudah bangun, tapi hati kecil Anda membicarakan, aduh nanti aja deh, masih malas, masih ngantuk banget. Padahal Anda tahu, setelah istirahat 8 jam, itu sebenarnya udah cukup. Apa yang harus dilakukan? Oke, hati kecil kita, self-talk kita, menginginkan kita tidak melakukan apa-apa, melanjutkan tidur. Boleh dong, kerja jam 9, bangun jam 7, nggak ada masalah dong seharusnya. Tapi kalau Anda bisa bangun jam 5, melakukan aktivitas pagi akan lebih baik. Tapi self-talk Anda berbicara, tidak, istirahat aja dulu, masih bisa kok bangun jam 7. Ini tipsnya. Segera Anda ajak negosiasi self-talk Anda ketika bangun pagi, memaksa Anda untuk tidur kembali. Anda negosiasikan, oke, saya akan tidur kembali, tapi hanya 15 menit. After 15 menit ini, saya akan bangun. So, ajak negosiasi diri Anda, ajak negosiasi suara hati Anda, self-talk Anda, sehingga penyakit malas itu akan tereliminir, dan Anda bisa bangun pagi jam 5, menikmati prime time waktu subuh, waktu pagi hari dengan baik, sehingga bisa berimpact positif pada hari Anda di hari. Oke? Tips keduanya adalah negosiasikan self-talk Anda ketika Anda merasa malas. Well, yang terakhir, formula ketiga atau tips ketiganya adalah, sebenarnya kita tahu penyakit malas ini adalah penyakit yang benar-benar manusiawi, ada di setiap diri kita. Karena sekali lagi saya rangkum dari poin 1, malas adalah zona nyaman yang kita nikmati secara berlebihan. Oke. Kedua, ketika Anda malas, ajak self-talk Anda untuk bernegosiasi menghindari kemalasan tersebut. Dan yang ketiga adalah, ingat teman-teman, waktu tidak bisa diulang. Oke? 1 menit, 1 jam, bahkan 1 hari itu akan lewat. Karenanya, ketika Anda merasa malas, tips ketiganya adalah, ingat usia Anda saat ini. Mungkin Anda berumur 30 tahun, 20 tahun, atau 40 tahun. Dan yang pasti adalah, waktu tidak bisa diulang. Sehingga Anda harus berpikir keras untuk menikmati segala waktu dengan baik, baik untuk diri sendiri, baik untuk melakukan hal yang positif, maupun juga baik untuk bisa berguna, bermanfaat untuk orang lain. Dan tips ketiganya adalah istiqomah, konsistenlah untuk melaksanakan poin 1 dan poin 2. Plus poin 3, mengingat bahwa waktu tidak bisa diulang. Sehingga penyakit malas ini bisa kita eliminir. Mungkin ini adalah tips sederhana untuk kita semua. Tapi menurut saya, jika Anda dan diri saya sendiri menerapkan 3 langkah ini, insya Allah mudah-mudahan hidup kita akan menjadi positif. Semua apa yang kita upayakan akan berhasil, dan kita akan menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Pesan saya, berguna lebih baik daripada Anda berkuasa. Saksikan terus Positif Igun. Saya akan coba share positive words dengan lebih baik dari hari ke hari. Dan jangan lupa di likes and di subscribe ya, jika Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Silakan menikmati hari Anda dengan baik. Ingat, kita semua manusia, kita semua punya penyakit malas. Tapi ketika kita bisa mengeliminir ini, atau setidaknya mengurangi hal ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali Sobat Positif di Positif Igun.